Nah ini beliau nih yang punya. Halo Mas Bro. Nah, waalaikumsalam. Ini beliau yang punya lahannya, namanya Mas Denny. Beliau sendiri yang ngerawat gambas-gambas yang ada di sini. Kemungkinan besar ini akan nambah lagi, dan kayaknya 100% akan nambah lagi beliaunya. Dan di sebelah sini cikal bakalnya nih. Ya, yang di sebelah gambas ini adalah lahan kosong, ini punya beliau juga. Insya Allah akan ditambah juga nanti buat horti Mas ya. Nah horti. Nah, kita sambil jalan. Nah ini umur 23 hari, bayangin. Dari bentuk batang, daun itu masih sehat-sehat semua Mas Bro. Jadi bayangin ya. Sebetulnya kalau menurut pribadi saya, lahan itu nggak perlu banyak. Yang penting kalau kita tahu ngelola dengan lahan yang sesederhana mungkin, itu bisa menghasilkan produktivitas yang maksimal seperti itu. Nah, ini jenis benihnya apa Mas? Tapi dari panah merah Mas ya? Nah dari panah merah. Karena memang di panah merah terkenal di wilayah Kalimantan Tengah khususnya nih. Dikenal banget panah merah. Ini buat petugas panah merah. Kalau bisa nih saya usul nanti nih. Saya minta demplon lah. Gambas sama timun nanti. Ya Mas Bro ya, teman-temanku panah merah. Tolong di ini juga perhatiin juga, karena kita punya potensi besar di sini. Nah ini Mas Bro. Hari lagi panen. Ini salah 10 hari lagi panen kata Mas Denny. 10 hari lagi bisa panen. 10 hari bisa panen, bisa buat muterin usahanya lagi. Yang sempat hancur. Dan beliau bilang sempat hancur sebelumnya Mas ya. Cuman itulah, kalau kita nggak putus asa nanti ada jalan kok. Nah ini 23 hari Mas Bro tanamannya kayak gini loh. Nah ini oke. Nah ini salah satu pengetahuan baru Mas Bro. Jadi ketika sebuah tanaman terserang penyakit yang sifatnya itu virus, awalnya itu keriting, jadi disarankan yang terkena penyakit aja yang diobatin, dan yang lainnya enggak. Ini kasus ini sering terjadi di petani-petani horti. Nah bentuk daunnya seperti ini. Nah biasanya kalau udah kayak gini, rata-rata petani horti itu kalau memang dibiarkan dia sampai ke atas. Tapi ini Mas Denny ini punya ilmu khusus memang. Alhamdulillah ini dari daun yang di bawah terus naik ke atas ini udah mulai pulih ini daunnya. Nah bahkan ini udah pulih di atas ini. Nah ini awal disebabkan sama jenis bangsa-bangsa kutu trip itu Kang ya? Iya. Nah Kebanyakan kutu kebul paling. Nah kutu kebul. Karena gigitannya tuh bisa mengundang itu virus. Kita rusak dari sini usia ini, usia pengobatan. Setelah sembuh seperti ini, Nah kembali normal lagi. Nah ini normal lagi. Ini kemarin pakai produk apa Mas? Ini untuk inseknya pakai Petro Kayako. Petro Kimia Kayako Mas Bro. Kimia Kayako. Untuk inseknya. Ini flat top Mas ya? Flat top sama cincai. Nah lebih tepatnya nih Mas Denny ketika ada tanaman terserang dia lebih fokus yang keserang dulu. Dan yang enggak itu mungkin dibiarkan dulu Mas ya? Karena nggak terserang ya? Iya. Karena yang keserangan nanti ada unsur hara yang di stop. Kalau yang normal, kalau mau di stop ya saya unsur hara yang di stop saya. Salah satu yang terkenanya yang di stop unsur hara. Nanti akan mengganggu Mas ya pertumbuhannya seperti itu. Ada beberapa unsur hara yang di stop dulu. Sampai sembuh baru normal lagi. Nah untuk info lebih jelasnya nanti kita bisa sharing-sharing karena ini mahal banget ini. Oke Mas Bro, kita akan lanjut lagi. Yo terserah.
jalan-jalan. Mas Bro, ini salah satu petani di Obar, tempatnya di desa Sungai Tendang, ya Mas ya? Ya, Nah ini beliau ini budidaya gambas, ini udah umur 23 hari, alhamdulillah ini tanamannya bagus banget ini. Cuman ada beberapa kendala sih, tapi udah bisa diatasi. Sebetulnya bukan faktor tanahnya jelek ataupun semacamnya, kembali ke pribadi masing-masing. Kalau menurut saya kalau Ini- perawatannya ekstra, insya Allah nanti bisa. ini 80% semua produk Petro Kayaku. Nah, itu beliau yang bilang sendiri, beliau udah pakai produk Petrokimia Kayaku 50% ya Mas ya? Iya. 50%. Kemudian dari insek sampai fungis ke pupuk hayatinya juga udah dipakai semua. Kalau dilihat dari bentuk batangnya, ini insya Allah ini jadi semua ini. Karena satu pohon ini bisa menghasilkan rata-rata berapa kilo Mas gambas ini? Kalau kayak gini. Kalau gini minimal 7 Bang. 7 kilo ya? Iya. Yang bayangin 7 kilo Mas. Jadi kalau benar-benar petani kayak gini bentuknya lahan ini. Bersih. Bentuknya cuma bisa dipakai jari lah. Sekarang kita apapun tanamannya kita kembali ke pribadi masing-masing. Itu yang lebih utama sih, dengan kelakuan yang ekstra yang pastinya. Karena tanaman ini juga makhluk hidup sama dengan kita, merawat hidup kita sendiri. Mungkin itu aja pesan dari saya. Sukses buat petani di sini yang bernama Mas Denny. Salam lestari.